Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang panggilan hidup. Nah, dalam bab 1 ini ada 5 subtema. Yang akan kita bahas hari ini adalah panggilan hidup berkeluarga. Nah, sebagai pengantar, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Manusia itu dipanggil sejak awal oleh Allah untuk menjadi rekan kerja. Kita semua itu dipanggil untuk menjadi rekan kerja bagi Allah untuk ikut serta dalam karya keselamatan. Entah nanti kita memilih untuk hidup berkeluarga atau untuk selibat, tidak menikah, kita sama-sama dipanggil untuk menjadi rekan kerja Allah. Lalu kita dalam pekerjaan, entah sebagai apa, kita juga dipanggil untuk ikut serta dalam menciptakan karya keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, lalu kita akan masuk pada subtema yang pertama, panggilan hidup berkeluarga. Nah, di sini saya memberikan sebuah keterangan singkat di bagian bawah sini. Panggilan untuk menjadi rekan kerja Allah dalam melangsungkan karya penciptaannya demi perkembangan hidup dan berlangsungnya generasi manusia. Artinya apa ya? Artinya ketika kita ingin berkeluarga atau orang-orang yang akan berkeluarga itu tujuannya untuk apa? Yang memperoleh anak atau memperoleh keturunan. Karena dengan berkeluarga, dengan menikah, orang itu dipanggil untuk menjadi rekan kerja dalam melangsungkan karya penciptaan. Nah, di sini muncul sebuah pertanyaan, apa arti atau makna tentang keluarga? Tentu teman-teman pasti berbeda-beda memaknai keluarga itu seperti apa. Hal ini karena kita memiliki pengalaman yang berbeda-beda pula terkait dengan keluarga. Yang pertama, karena ada orang tua yang mendidik kita secara lemah lembut, ada juga yang mendidik kita secara keras. Nah, itulah pengalaman-pengalaman yang kita rasakan. Dan dari pengalaman itu kita bisa memaknai apakah arti keluarga. Kalau saya tanya satu persatu, teman-teman di sini pasti akan berbeda-beda. Ada yang menyebutkan misalnya keluarga itu sebagai home sweet home. Ada yang mengatakan juga keluarga itu sebagai orang yang selalu ada dalam suka dan duka. Pasti akan berbeda-beda. Lalu selanjutnya saya akan memberikan sedikit pengertian terkait dengan keluarga. Ini secara teori, nanti bisa dibandingkan dengan teman-teman berdasarkan pengalaman masing-masing. Yang pertama, keluarga adalah kesatuan sosial berdasarkan hubungan biologis, hubungan ekonomis, emosional, dan rohani yang bertujuan untuk mendidik dan mendewasakan anak-anak. Sini hubungan biologis tentu artinya adalah hubungan antara ayah, ibu, dan anak. Lalu yang kedua, keluarga bisa dikatakan juga sebagai masyarakat yang paling asasi atau masyarakat yang paling mendasar. Atau juga bisa dikatakan sebagai sekolah yang terbaik untuk menanamkan keutamaan sosial. Jadi, keluarga itu adalah sekolah yang paling baik untuk penanaman nilai kehidupan. Orang tua kita sebagai gurunya dan juga kepala sekolahnya. Kita sebagai muridnya, artinya kita taat kepada mereka. Karena apa yang diajarkan oleh keluarga, saya yakin di keluarga manapun pasti hal-hal yang baik. Misalnya dulu ketika kecil teman-teman ingat diajari ketika makan tidak boleh berbunyi, lalu harus bersopan santun dengan orang yang lebih tua. Itu adalah keutamaan-keutamaan dalam hidup yang diajarkan di dalam keluarga. Lalu yang ketiga, ini berdasarkan ajaran gereja dari KGK, Katekismus Gereja Katolik, artikel 1656 dan 1666 menyebutkan bahwa keluarga itu adalah eklesia domestika. Artinya apa? Eklesia itu gereja, domestika itu rumah tangga. Maka keluarga adalah gereja rumah tangga atau gereja mini, gereja kecil. Kenapa kok disebut sebagai eklesia domestika? Ya karena dalam keluarga itu menjadi tempat yang pertama di mana iman itu diwartakan.
tentang doa, cinta kasih, kebajikan-kebajikan itu diajarkan melalui keluarga. Nah, sebuah keluarga itu akan terbangun atau terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Tidak ada nih keluarga yang dibentuk tanpa adanya perkawinan. Pasti akan bermula dari perkawinan. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya perkawinan atau keluarga itu bisa tetap utuh. Yang pertama itu adalah cinta kasih. Nah, cinta itu menjadi landasan yang penting untuk membangun keluarga. Tidak bisa adanya paksaan. Suami dan istri itu akan menikah, ya dasarnya utama kali adalah adanya cinta, tidak bisa dipaksaan. Lalu yang kedua, itu adanya komunikasi sebagai perekat atau yang menghubungkan antar pribadi dalam keluarga. Maka dalam berkomunikasi kita harus bisa terbuka, antara suami istri terbuka, antara orang tua dengan anak, dan juga sebaliknya juga harus terbuka. Lalu yang ketiga, mengenal dan melaksanakan dengan baik yang menjadi hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga. Jadi kita tahu peran dan serta, lalu hak kewajiban setiap anggota keluarga itu apa. Sebagai suami harus ngapain, sebagai istri harus ngapain, sebagai seorang anak harus ngapain. Lalu yang keempat, harus merencanakan kehidupan keluarga secara bertanggung jawab dan matang. Tidak bisa perkawinan itu terlaksana hanya karena modal cinta, tapi juga harus ada persiapan yang matang. Besok mau rumahnya di mana, anaknya berapa, anak mau disekolahin di mana, itu juga harus diperhatikan. Nah, kita akan melihat arti perkawinan. Kalau tadi kita melihat arti keluarga, kita akan melihat arti perkawinan dari berbagai sudut pandang. Kita melihat yang pertama dari sudut pandang undang-undang. Perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal. Jelas di sini, yang melakukan perkawinan itu adalah pria dan wanita. Tidak bisa pria dengan pria atau wanita dengan wanita, itu tidak bisa. Tapi harus pria dan wanita. Lalu tujuan membentuk keluarga apa? Ya, untuk memperoleh kebahagiaan. Itu tujuan membentuk keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lalu yang kedua, dari sudut pandang tradisional. Nah, perkawinan itu bukan hanya mengikat seorang laki-laki dan perempuan saja, tetapi juga mengikat kaum kerabat, baik dari laki-laki atau perempuan, atau ya bisa dikatakan sebagai keluarga besar. Itu perkawinan menurut pandangan tradisional. Lalu yang ketiga, menurut hukum. Nah, menurut hukum, perkawinan itu dilihat sebagai sebuah perjanjian, sama perjanjian antara pria dan wanita. Nah, perjanjian antara pria dan wanita ini harus di hadapan tokoh masyarakat atau tokoh agama. Supaya apa? Ya, supaya perkawinan itu menjadi sah dan legal. Jadi ada orang yang tahu, oh si A dan si B ini sudah menikah. Seperti itu. Lalu yang terakhir, ini yang pandangan sosiologi. Perkawinan itu sebagai suatu persekutuan hidup. Nah, karena persekutuan hidup lalu membentuk sebuah hubungan yang khusus antar anggota keluarga. Maka di sini dikenalkan ada peran atau tanggung jawab. Suami itu sebagai apa, istri sebagai apa, anak itu sebagai apa. Lalu yang terakhir, ini dari sudut pandang antropologis. Kembali lagi, yang menjadi dasar dari perkawinan adalah cinta kasih. Nah, cinta ini bukan hanya di bagian awal saja, bukan hanya ketika PDKT lalu menikah 1-2 bulan sampai 1 tahun, itu cinta kasihnya atau cintanya menggebu-gebu, membara. Tidak, tapi cinta itu harus ada seterusnya. Dari awal dia PDKT, menikah, lalu punya anak, menjadi kakek nenek, dan akhirnya meninggal. Nah, cinta itu harus selalu ada di dalam ikatan perkawinan. Maka dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa keluarga adalah kumpulan pribadi-pribadi, tadi ada ayah, ibu, anak, yang memiliki kesadaran. Artinya tidak ada paksaan, suami dan istri tidak dipaksa untuk membentuk dengan peran dan tanggung jawab. Maka ada peran suami sebagai apa, istri sebagai apa, anak sebagai apa.
Nah, maka dari itu kita akan melihat setiap peran dan tugas dari masing-masing anggota keluarga. Yang pertama, suami. Yang suami itu sebagai kepala keluarga. Artinya apa? Kalau suami sebagai kepala keluarga berarti ya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah bagi anggota keluarganya. Kebutuhan-kebutuhan setiap hari harus terpenuhi. Itu adalah tanggung jawab seorang suami. Lalu boleh nggak Pak kalau misalnya istrinya atau ibunya itu ikut bekerja? Boleh, tetapi juga ada batasan dan sebuah kesadaran bahwa yang utama bertanggung jawab adalah seorang suami. Yang kedua, suami itu sebagai partner istri. Nah, meskipun tadi sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin, tapi suami juga harus menjadi partner seorang istri. Karena apa? Karena misalnya tadi, seorang istri atau ibu itu ikut bekerja, maka tugasnya kan menjadi double. Dia harus mengurus rumah tangga dan juga harus bekerja. Maka dibutuhkan seorang partner, yaitu suaminya harus bisa berbagi tugas dengan suaminya. Dan yang ketiga, tugas suami adalah sebagai seorang pendidik, lebih-lebih menjadi seorang teladan bagi anak-anaknya. Lalu selanjutnya, tugas tanggung jawab seorang istri itu apa? Yang pertama, istri itu menjadi hati dalam keluarga. Apa artinya? Artinya adalah istri itu harus bisa menciptakan, membangun suasana yang nyaman, suasana yang bahagia di dalam rumah. Maka kalau kita lihat, ya seorang istri itu misalnya ya menata ruangan, lalu masak. Nah, itu salah satu bentuk atau cara supaya dalam keluarga itu menjadi harmonis atau bahagia. Lalu yang kedua, istri itu sebagai partner suami, sama seperti tadi, harus bisa bekerja sama antara suami dan istri. Lalu yang ketiga, istri itu sebagai seorang pendidik. Apa maksudnya istri sebagai seorang pendidik? Ya artinya istri itu menjadi pendidik utama dalam keluarga, terutama bagi anak-anaknya. Karena apa? Karena dari anak dia lahir sampai besar, yang lebih merawat itu adalah seorang istri, seorang ibu. Ketika masih kecil, suaminya pergi bekerja, yang ngomong atau yang merawat anaknya itu adalah ibunya. Nah, itulah ada penanaman nilai-nilai kehidupan oleh seorang ibu. Lalu selanjutnya, kewajiban anak terhadap orang tua dan juga saudaranya. Itu apa? Yang pertama, mengasihi, bersikap dan berperilaku penuh syukur dan menghormati. Ini jelas, jangan sampai kita dijab sebagai anak yang durhaka. Maka kita harus bisa menghormati orang tua kita, mendengarkan apa yang menjadi nasihat orang tua kita, dan kita harus mengasihi. Diingat, ketika kita masih kecil, ya kita diperhatikan penuh oleh orang tua kita, maka kita juga harus gantian, kita harus bisa memberikan perhatian, kita harus bisa mengasihi orang tua kita. Lalu yang kedua, kita juga harus bisa membina hubungan yang baik dengan kakak atau adik kita. Nah, kalau kita menjadi seorang kakak, ya kita harus menjadi seorang yang bisa dicontoh, yang menjadi teladan yang baik. Nah, itulah tugas tanggung jawab dari setiap anggota keluarga. Ada suami, ada istri, dan seorang anak. Nah, untuk selanjutnya, silahkan teman-teman, saya minta untuk membuat sebuah refleksi dalam bentuk narasi, atau bisa juga dalam bentuk puisi, yang berisi tentang makna keluarga bagi teman-teman masing-masing. Nah, silahkan refleksi dalam bentuk narasi atau puisi itu dituliskan dan dikumpulkan di dalam Google Sheets yang sudah teman-teman buat kemarin. Nah, maka dibuatlah di halaman bagian refleksi. Caranya bagaimana? Nah, berikut akan saya jelaskan cara untuk menuliskan refleksi di Google Sheets yang sudah dibuat oleh teman-teman pada minggu yang lalu. Nah, silahkan nanti teman-teman masuk untuk ke Google Sheets masing-masing, lalu silahkan teman-teman beralih ke halaman refleksi. Nah, di halaman refleksi ini, silahkan bagian sini yang kosong teman-teman isi. Caranya bagaimana? Tinggal diklik bagian text box. Klik aja. Lalu untuk judul utama, silahkan teman-teman untuk menuliskan makna keluarga.
Karena ini sebagai tugas dalam tema makna keluarga, supaya nanti saya tahu ketika saya membaca Google Search teman-teman, oh bagian tugas yang ini. Setelah itu akan di bawahnya teman-teman bisa tulis judul dari narasi atau puisi yang dibuat oleh teman-teman. Baru di bawahnya itu adalah isinya. Nah, formatnya seperti ini. Silahkan nanti bisa misalnya mau dikasih gambar, diberikan video, silahkan. Sekreatif teman-teman. Maka silahkan dibuat sekreatif mungkin. Nah, setelah itu Google Search ini harus dipublish ulang. Meskipun kemarin sudah dipublish, karena ada hal yang baru atau konten yang baru, maka harus dipublish ulang. Caranya, nah silahkan nanti ke bagian tanda panah ke bawah, lalu silahkan klik pada review, change, and publish. Sudah muncul seperti ini. Ini yang baru, ini yang terakhir kemarin. Kalau udah tinggal di publish. Klik di sini view, dan sini silahkan untuk kopikan linknya dan dimasukkan ke dalam Google Classroom. Seperti itu caranya, sangat mudah. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui nomor WA saya. Terima kasih, lalu selamat untuk berefleksi, untuk memaknai apa itu keluarga bagi teman-teman. Tolong diperhatikan untuk tenggat waktunya dalam pengumpulan supaya jangan sampai ada yang terlambat. Terima kasih, selamat siang semuanya.